Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah dalam kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, para pemungut cukai dan para perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi para pemungut cukai dan para perempuan pelacur percaya kepadanya. Meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anggaplah orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian yang terkasih di dalam Kristus, anak-anak, kalau kita memperhatikan mereka, ketika mereka bercerita dan bercakap-cakap dengan teman-teman sebayanya, hampir pasti yang mereka bicarakan adalah hal-hal yang membanggakan dirinya masing-masing. Entah kehebatannya sendiri, atau kebolehan ayahnya, kehebatan ibunya, atau kakak-kakaknya, atau om dan tantenya. Dia mengangkat-angkat itu supaya teman-temannya mendengar. Biarpun sebenarnya alasan kehebatan dan kebolehan yang diangkat-angkat itu sebenarnya biasa-biasa saja. Mungkin juga tidak malahan. Tetapi supaya teman-temannya tahu bahwa aku hebat. Punya ayah hebat, punya mami hebat, punya kakak hebat, om tanteku hebat juga. Anak-anak selalu menganggap dirinya lebih utama daripada orang lain. Kecenderungan menganggap diri lebih utama daripada orang lain itu, saudara-saudari, bukan hanya di kalangan anak-anak tetapi juga pada orang dewasa. Cukup sering kita jumpai orang seperti anak-anak yang tadi saya kisahkan itu. Kalau berbicara dengan orang-orang itu, pasti kita mendengar ia bicarakan kehebatannya, kebolehannya, usaha dan bisnisnya, kekayaannya, dan banyak jasa-jasanya. Rasul Paulus di dalam bacaan kedua tadi
menasihati kita semua, entah anak-anak atau orang dewasa, siapapun. Katanya, dengan rendah hati, anggaplah orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Janganlah masing-masing hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Dalam hidupmu bersama, hendaklah kamu bersikap seperti Yesus Kristus. Kita semua ini memang bukanlah pengikut siapa-siapa kecuali Yesus Kristus itu. Kita dibaptis atas namanya supaya kita berjuang di dalam hidup ini mengikuti gaya, cara dan jalan hidupnya. Dia sendiri yang adalah Allah, Allah yang maha tinggi, tetapi ia rela merendah menjadi manusia supaya sama-sama dengan kita. Malahan sampai mau mati di kayu salib demi menebus semua dosa dan kesalahan kita. Apa alasannya kita manusia yang biasa-biasa ini meninggikan diri dan merendahkan orang lain dengan cara itu? Kalau kita meninggikan diri secara otomatis tanpa kita sadar, mungkin kita sedang meremehkan dan mengecilkan orang di sekitar kita. Mengapa diri kita sendiri lebih utama daripada orang lain dan kita selalu bersikap demikian? Saudara-saudari, sikap demikian adalah dosa kefasikan. Begitu Nabi Yehezkiel bernubuat, kita diminta cepatlah bertobat. Nabi Yehezkiel berkata, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, ia menyelamatkan jiwanya. Bacaan pertama tadi. Kalau orang yang tinggi hati, orang yang angkuh dan sombong, bertobat dan menjadi lebih peduli pada orang lain dan bukan lagi pada dirinya sendiri, dia menyelamatkan jiwanya. Penginjil Markus melukiskan dalam Injil tadi bahwa setiap pengikut Kristus hendaknya menjauhi perilaku yang bertolak belakang dengan perkataan. Jangan jawab ya dalam mulut, tetapi kemudian dalam tindakan tidak. Anak yang sulung menjawab, ya Bapak, nanti saya pergi ke kebun membantumu bekerja, tapi tidak pergi. Anak yang kedua menjawab, tidak mau, tetapi kemudian mungkin dia tidak tenang. Dia merasa telah berkata salah, tidak sopan, malah bersikap tidak mau membantu. Dia menyesal. Lalu ia pergi bekerja. Menyesal artinya memperbaiki sesuatu yang salah sebelumnya, entah kata-kata atau sikap. Menyesal artinya menyelaraskan kata-kata dan perbuatan yang sebelumnya tidak nyambung. Kita semua ini, saudara-saudariku sekalian, bukan malaikat. Malaikat tempatnya di surga. Kita semua di dunia ini, kadang-kadang kita menjadi anak yang pertama, dan mungkin lebih banyak kali kita menjadi anak yang pertama. Kata-kata mulut kita, ya mantap, bagus. Perilaku kita bertolak belakang dengan kata-kata kita itu. Kita juga mungkin mirip anak yang kedua. Anak yang kedua justru diangkat, dia melakukan kehendak ayahnya karena dia tahu bahwa perbuatan dia salah, dia mau memperbaikinya, dia menyesalinya dan bertobat. Kembali ke arah dan jalan yang benar.
Sadar atau tidak saudara-saudariku sekalian, kita juga adalah orang-orang mirip kedua anak itu. Entah anak pertama atau anak yang kedua. Kita adalah orang-orang berdosa di dalam hal ini. Dalam hidup kita bersama-sama dengan orang lain, kita suka menghitung-hitung segala sesuatu demi kepentingan diri kita sendiri. Kita hitung biaya dan ongkos-ongkos. Kita hitung tenaga dan keterampilan kita harus dibayar. Kita hitung posisi dan pangkat-pangkat kita. Kita hitung kebutuhan-kebutuhan kita. Itu baik. Kalau kita tidak menghitung-hitung hidup kita di zaman ini, kita kelihatan bodoh sendiri, kok tidak bisa hitung-hitung. Tetapi dalam hal mengikuti Tuhan, tidak segala-galanya rupanya bisa dihitung-hitung. Kalau tidak, kita menjadi terjebak sendiri. Kita menjadi orang aneh di mata Tuhan. Kalau kita menghitung-hitung, maka mungkin kita akhirnya memberikan sesuatu kepada orang lain. Tetapi sadarlah, biasanya kita memberikan kepada orang lain itu apa yang kita sendiri tidak pakai lagi. Sebenarnya kita sudah buang, sisa, lalu kita bisa berikan kepada orang. Itu baik juga. Tetapi ingat, kalau demikian, yang utama adalah diri kita sendiri dulu. Oh, saya tidak pakai, maka bisa dikasih saja. Atau kalau kita bisa memberi, kita beri sedikit saja, karena kita sendiri juga masih pakai. Maka kita mengaturnya, beri dia sedikit saja, sisa yang banyak untuk kita. Kita ada kebaikan, tapi kebaikan yang dihitung-hitung, yang diukur-ukur. Semua cerita tentang aktivitas hitung-menghitung yang kecil-kecil ini sedang menegaskan bahwa di dalam pikiran kita, di dalam hati kita tumbuh cukup subur anggapan bahwa diri saya lebih penting daripada orang lain. Saya pakai dulu kalau ada sisa untuk orang lain. Saya pakai dulu, kalau tidak ada sisa ya lain kali saja. Kita sedang tidak cocok, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Rasul Paulus. Anggapan yang harus tumbuh dan berkembang dalam diri kita adalah orang lain lebih utama daripada diriku sendiri. Bukan diriku lebih utama daripada orang lain. Saudara-saudari, Yesus meminta kita lagi untuk bertobat. Seperti anak yang kedua, sadar kata-kataku itu tidak cocok, sikapku itu tidak pas. Lalu akhirnya dia bertobat. Mari kita menyesali kesalahan-kesalahan kita. Kita berbalik kepada Tuhan. Amin.